Pemirsa, kasus baru COVID-19 yang semakin menggila membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijakan, termasuk atau minus 5,32%. Jadi masyarakat juga turun mencapai 7.400. Saudara, sejauh ini sarana prasarana di sekolah, Pelajar SMA Surabaya ini nekat ngebuka sebuah kafe meskipun kondisi perekonomian ini sedang surut ya di tengah pandemi kayak iki. Nah, dengan harapan meski ekonomi surut tapi tetap bisa untuk membantu sesama sambil merintis usaha juga di usia remaja. Lah, ini nih, sing kudu diajengi jempol. Hai, perkenalkan, nama saya Stefani Gracia Hanjaya, usia 21 tahun, mahasiswa semester 7, jurusan International Business Management di Universitas Diputa Surabaya. Saya adalah seorang entrepreneur muda dan juga owner dari Dewi Kongbing yang ada di Surabaya. Tepatnya di usia 17 tahun, saya masih berada di bangku SMA, yaitu saya bersekolah di SMA Cita Hati Surabaya. Dan pada saat itu COVID-19 merabalela di Indonesia yang membuat banyak sekali karyawan-karyawan ter-PHK dan banyak sekali ekonomi di Indonesia mulai turun karena dampak dari COVID-19 tersebut. Berbulan-bulan berada di rumah membuat saya merasa bosan dan juga merasa lelah karena aktivitas saya yang monoton begitu-gitu saja, hanya daring dan hanya Zoom di rumah saja. Biasanya sebelum pelajaran dimulai, waktu daring di rumah, saya selalu memiliki ide, yaitu ingin kayak membuat makanan-makanan juga minuman-minuman yang saya belum pernah buat sebelumnya karena saya juga hobi memasak. Jadi kalau misalnya di rumah kadang-kadang bosen karena daring dan nggak tahu mau makan apa, saya biasanya coba lihat-lihat kulkas, ada apa di kulkas, dan saya mencoba untuk masak. Sendiri itu pertama kali jualannya itu pangsit mie sama salad buah, dan itu jualannya dari rumah. Dan akhirnya banyak banget orang-orang yang PO untuk beli pangsit mie dan juga beli salad buah. Akhirnya kita memutuskan, saya dan juga orang tua saya, untuk mencoba untuk membuka bisnis kecil-kecilan di Surabaya. Hobi saya itu adalah kuliner. Jadi saya selalu penasaran akan makanan dan minuman cepat saji yang sangat menarik dan juga yang baru-baru buka di Surabaya.
Dan saya juga sempat tanya-tanya juga ke beberapa orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya tentang bagaimana cara membuat minuman ini, bagaimana cara membuat makanan ini. Dan saya sempat melakukan beberapa kali mentoring. Pada waktu itu papa sering tanya ke saya suka bisnis apa, dan kita sempat berdiskusi lama banget pada waktu itu. Dan ya karena aku sendiri suka bisnis kuliner dan aku suka makan dan aku suka membuat makanan, jadi akhirnya ya aku terpikir apa enggak kita coba untuk membuka kafe, karena pada saat itu kayak kafe lagi happening banget di Surabaya dan saya kayak pingin gitu punya kafe milik sendiri gitu. Awalnya cukup ragu karena langkah yang diambil ini termasuk resikonya besar, karena kita buka di waktu pandemi COVID-19 yang dimana ya seperti yang kita tahu semuanya ekonomi dunia sedang menurun. Tapi ya aku di sini juga belajar banyak gitu ya tentang gimana caranya kita bisa kayak menyelesaikan suatu masalah yang real gitu. Karena menurutku bisnis F&B ini akan bisa tetap jalan karena orang-orang itu setiap hari juga pasti membutuhkan makanan. Dan menurutku ini merupakan salah satu kebutuhan pokok yang ada pada waktu itu. Hal yang paling membuat saya bahagia adalah pada saat itu saya mampu mempekerjakan 10 karyawan yang terdampak dari PHK, dan juga dari sekedar hobi yang saya punya dan saya bisa memberikan lapangan pekerjaan itu kepada mereka, yaitu merupakan salah satu hal yang baru dan salah satu hal yang menyenangkan buat saya. Pada saat grand opening Cafe DW yang ada di Ruko Center Point itu kami kedatangan Bapak Eri Cahyadi, yaitu merupakan wali kota Surabaya pada saat ini, dan itu merupakan hal yang sangat di luar dugaan saya karena dengan lokasi yang menurut saya dan banyak orang merasa lokasi ini kayak kurang strategis gitu, namun beliau datang dan juga memberikan sepatah dua kata buat saya pada waktu itu, dan itu merupakan hal yang sangat-sangat memorable buat saya pribadi. Bapak Eri Cahyadi juga mengajak generasi milenial untuk bisa turut serta dalam pembangunan ekonomi di Surabaya, dan yang pastinya kita nggak boleh terus-terusan nunggu kapan orang tua kita ngasih kita pekerjaan atau gimana, cuman kita harus bisa memulai segalanya dari sekarang. Stefani sebagai entrepreneur remaja ini mendapat apresiasi dari calon wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi saat soft launching yang dihadiri para pelajar SMA. Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya ini, apa yang dilakukan Stefani bisa dijadikan contoh para generasi milenial dan generasi Z lainnya untuk bisa menjadi entrepreneur muda yang dapat turut membawa Surabaya lebih baik lagi. Kalau dulunya Cafe DW ini namanya Cafe DW, sekarang ganti nama jadi DW Kongbing karena adanya pergantian menu dan juga bervariasinya menu tersebut. Kenapa Cafe DW? Karena dulu itu pas waktu awal-awal saya ingin sekali memiliki kafe sendiri gitu. Jadi DW itu merupakan bahasa Surabaya. Jadi Indonesianya itu adalah sendiri, jadi anggapannya DW itu adalah sendiri. Jadi saya pingin banget punya kafe milik sendiri, dan saya juga mau pelanggan-pelanggan saya yang datang ke sini juga bisa merasakan bahwa mereka pergi ke kafe yang merasa kayak terasa homey seperti itu, kayak comfortable juga untuk dinikmati seperti itu. Jadi dari menu-menunya sendiri di sini dia sangat-sangat beragam dan juga bervariasi. Dari Chinese food sendiri tuh udah ada kayak sekitar 50-an lebih menu yang kayak benar-benar banyak sekali pilihannya, dan juga Indonesian food ada sekitar 30-an, yang dimana hal ini
supaya pelanggan yang datang ke sini tuh nggak bosen dan juga bisa mencoba untuk memesan menu-menu makanan yang lainnya. Untuk menu minumannya sendiri, kita juga masih menyediakan kopi dan juga ada blend-blendan. Itu seperti kayak minuman penyegar. Untuk yang blend-blendan banyak banget pilihannya, ada Summer Snow, ada Milo, ada vanilla, seperti itu. Kalau kopi ya banyak juga variannya, ada Americano, seperti itu. Ada coffee latte, cappuccino, seperti itu. Kalau misalnya ditanya apa hal yang masih belum tercapai di saat ini adalah branding di konten sosmed sih, karena menurut saya kemajuan era digital ini kan mulai maju banget. Jadi kalau misalnya kita nggak mengikuti sosial media, itu benar-benar sangat eman banget. Kalau misalnya kita udah punya tempat yang bagus, suasananya bagus dan lain-lain, itu menurut saya harus bisa main di konten itu sih. Untuk pengembangan saat ini, kebetulan kami sudah bekerja sama dengan beberapa anak-anak dari Universitas Ciputra, yaitu contohnya adalah desain buku menu. Itu saya mencoba untuk kayak mencari dari kenalan-kenalan teman saya, terus itu desain tempat ruko yang baru ini, itu juga merupakan salah satu kerjasama juga dengan anak-anak mahasiswa Ciputra. Di Dewi Kombeng yang baru ini pastinya kita punya konsep-konsep baru yang lebih megah dan lebih mewah, dan yang jangan khawatir karena harga yang kami berikan juga masih masuk di kantong seperti itu. Dan kita ada 3 lantai. Di lantai pertama nanti open area dan juga ada indoor area. Di lantai 2-nya nanti akan ada live music yang akan dilakukan di minggu-minggu tersebut. Usia muda tidak menjadi halangan buat kalian yang mau menjadi entrepreneur muda, dan butuh keuletan dan juga konsisten dalam melakukan setiap proses yang ada. Saya Stephanie Gracia Hanjaya, bye-bye.